Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang membahagiakan kita semua di waktu yang sangat berkah ini, kita memulai dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat iman Islam kepada kita semua, yang memberikan nikmat paling besar yang akan menjadi syarat mutlak kita menikmati indahnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sampai akhir kita diwafatkan, Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Bapak Ibu, kenapa saya berkali-kali mengatakan ini? Berulang-ulang saya dapat banyak peristiwa, banyak kisah. Tadi jam 2 ada seorang datang ke kantor menceritakan temannya yang bapak ibunya muslim, orang Lawang. Jadi temannya ini tinggal di Lawang. Beberapa waktu yang lalu datang ke rumah beliau di Wonorejo dan tiba-tiba mengatakan kepada temannya, "Mbak, mohon maaf, saya sekarang Hindu." Jadi bapak ibunya muslim berkunjung ke temannya di Wonorejo dan mengatakan, "Mohon maaf, saya sekarang agamanya Hindu." Yang didatangi ini orang aslinya Katolik masuk Islam. Jadi didatangi ini temannya asalnya Katolik masuk Islam, malah yang kemudian Islam ikut agama Hindu. Kata si yang mu'alaf ini dalam artinya, kok bisa-bisanya Islam ikut Hindu. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, insya Allah kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, umat masih muslim, masih beriman kepada Allah, dan kita duduk di sini tentu untuk menguatkan iman Islam kita, ya, dengan pola solusi ini. Jemaah Allah, insya Allah kita lanjutkan kajian kita soal hutang. Insya Allah Rabu yang lalu kita sampai pada bagian ke-5. Jadi setelah tentang bahaya hutang, ya, tentang bahaya hutang. Ya, satu, bahaya hutang itu meneror diri sendiri, ya, membuat ketakutan diri kita, membuat kita gelisah, tidak tenang. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahaya hutang adalah akan diganti di akhirat dengan pahala dan dosa. Yang kedua, ya. Jadi bahaya hutang itu kalau tidak dilunasi di akhirat, pahala kita akan diberikan kepada orang yang hutang kita. Ya. Kalau tidak ada, dosa mereka ditimpakan kepada kita. Ya, dia kedua. Kemudian yang ketiga,
Itu adalah ruh seseorang tergantung-gantung karena hutangnya. Nah, ini berat. Ruh jiwa kita tidak akan dimuliakan Allah. Nasibnya tidak jelas karena hutang. Ya, maka jangan sampai berhutang bermudah-mudah. Ya. Kemudian yang keempat, orang yang mati syahid mendapat kesulitan karena hutang. Ya, mati syahid itu kesulitan karena hutang. Tidak diampuni dosanya, yaitu urusan hutang. Ya. Kemudian yang kelima, ya, ini lebih ngeri, dibangkitkan sebagai pencuri. Ya. Jadi barang siapa berhutang tidak bersungguh-sungguh untuk lunasinya, itu dibangkitkan ketemu Allah sebagai seorang pencuri, karena dia mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, jamaah rahimahullah, kemudian selanjutnya, ya, keenam, menunda pembayaran hutang adalah kezaliman. Ya, kezaliman. Jamaah rahimahullah, Nabi menyampaikan, ya, tentang kezaliman. Ma'lul ghani zulmun, fa idza adba ahadukum ala mali falyatba. Penundaan pelunasan hutang oleh orang yang mampu adalah sebuah kezaliman. Ya. Menunda hutang padahal punya harta untuk melunasi adalah kezaliman. Maka jika hutang kalian ditanggung oleh orang lain yang mampu, maka setujuilah. Ini bahaya dari jamaah rahimahullah. Orang itu kalau sudah punya hutang, kadang-kadang kecenderungannya melunasi itu kayak eman. Walaupun sudah punya uang, walaupun sudah punya harta, kadang-kadang melunasinya susah. Orang misalnya hutang untuk modal usaha, usahanya berhasil, ya, punya uang untuk melunasi, tapi ditunda-tunda. Kadang-kadang dipakai untuk tambahan modal lagi. Jadi sudah ada uang, tapi kemudian digunakan lagi menambah modal usahanya. Dan ini kezaliman. Kata orang Jawa, ditolong mendung, ditolong malah menyusahkan orang lain. Maka jika telah tiba saat untuk melunasi, jangan pernah ditunda-tunda. Jangan pernah ditunda-tunda. Dan kalau bisa, ketika sudah punya kelonggaran untuk melunasi, walaupun belum jatuh tempo, segera dilunasi. Dan kenapa Nabi SAW mengatakan kezaliman? Agar kita berhati-hati. Sebab jika orang dizalimi, ya, maka ingat sabda Nabi SAW, jangan berbuat zalim. Kenapa? Berhati-hatilah dari doa orang yang dizalimi meskipun ia kafir, karena tidak ada penghalang bagi doanya. Sampai orang yang kafir itu ketika dizalimi, doanya bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir, misalnya kita utang pada tetangga kita Kristen,
kemudian kita menunda-nunda membayar hutang tetangga kita yang Kristen, dan dia merasa didolimi, dan dia berdoa keburukan buat kita, maka doanya bisa dikabulkan Allah. Apalagi yang kita berhutang kepada sesama Muslim. Ya. Bayangkan kepada orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, itu doanya tak terhalang, apalagi seorang Muslim. Maka jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ketika kita menunda-nunda pembayaran hutang. Bayangkan bahayanya kita mendolimi orang, dan yang kita dolimi mendoakan keburukan buat kita, mendoakan kejelekan buat kita, ya. Dan doa itu mustajab, doa yang diijabah Allah, doa yang pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Maka disinilah kemudian Nabi SAW mewanti-wanti kita jangan sampai mendolimi orang yang sudah membantu kita dengan menunda-nunda pembayaran. Dalam hadis yang lain, Nabi juga menyampaikan, ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah. Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena sesungguhnya kezaliman itu menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ya. Kezaliman menjadi kegelapan pada hari kiamat. Maka bayangkan ada orang sudah nolong kita dengan ngasih hutang, orang sudah bantu kita dengan dipinjami uang, orang sudah membantu kita di saat kita kesulitan. Karena orang hutang itu pasti berada dalam posisi sulit. Orang hutang itu biasanya sangat terdesak, sudah mepet kemana-mana, sudah tidak ada yang menolong, ya. Mikir kesana kemari sudah ada yang tidak bisa bantu, kemudian kita dibantu, lalu berikutnya kita menunda-nunda pelunasan hutang. Ya. Maka disini kemudian kezaliman yang besar buat orang-orang yang sudah ditolong, sudah dibantu, sudah dimudahkan hidupnya, ya. Sudah dijauhkan dari kesulitannya, kemudian menunda membayar hutang. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jamaah rahimahullah, sekali lagi kalau punya hutang segera dilunasi. Ya. Jangan sampai kemudian dipakai modal untuk tambah modal lagi, tambah modal lagi, tambah modal lagi. Yakinlah harta itu kalau orang dapat sedikit, ingin banyak, sudah banyak, tetap ingin dapat. Gak ada puasnya harta itu, ya. Sampai ada tulisan tidak menerima hutang, malas nagihnya, malas hidupnya, banyak drama. Itu orang hutang, ya. Ada lagi stiker, mohon maaf tidak menerima hutang, malas nagihnya, malas hidupnya, banyak dramanya, banyak janjinya, sering hilangnya. Dihutangi senang, ditagih marah-marah, dibiarkan pura-pura lupa. Ya kalau hutang itu, ketok sing tok sing utangi ngali singitan omongan ngali omongan sing apa tamu bapak iki omong. Itu orang utang. Maka jauhkan diri kita dari hutang. Ya, jauhkan kita dari hutang. Ini bahaya. Ya.
target orang seperti itu. Bahkan Bapak Ibu rahimahullah, orang seringkali mengatakan nagih hutang itu seringkali kayak pengemis, kayak pengemis. Karena Bapak rahimahullah, saya pernah mengalami Bapak. Saya itu, saya pernah hidup di Bali 2 tahun. Saya pernah hidup di Bali 2 tahun. Sesudah SMA itu, saya hidup di pasar. Tidur saya itu jam 7 pagi sampai zuhur. Kerja saya itu, saya kerja Bali, habis zuhur sampai jam 6 pagi. Jadi koyok lowo, ya, jadi orang lowo itu udah berkualitas. Saya kerja di pasar, jualkan buah-buahan orang. Apel masih hamilnya tahun 92, apel masih luar biasa, apel, jeruk, melon, itu saya jual. Ketika kita jualkan itu, biasa orang utang. Lalu saatnya nagih sekalian pengemis, merengek-rengek gitu. Persis pengemis Pak. Lalu bilang tadi, maka bahayanya. Nah, sampai ada kisah Pak di Bali itu. Di Bali tidak akan kita dapatkan orang mencuri, ya. Tapi kalau orang ngemplang utang banyak, orang mencuri sulit didapati beritanya di Bali, tapi ngemplang utang banyak. Maka untuk bilang, ya, hutang adalah memutus silaturahmi paling tajam, bahayanya besar. Ya. Jadi Bapak Ibu, hindari hutang semaksimal mungkin dari hutang, karena bahayanya sangat besar. Ya. Kemudian yang ketujuh, terhalang masuk surga. Lebih dari terhalang masuk surga. Ya. Dan Nabi memberikan wanti-wanti kita dalam sabda beliau, man faraqar ruhu al-jasad wa huwa bari'un min thalath dakhala jannah min al-kibr wal ghulu wal dayn. Barang siapa yang rohnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal, sombong, hulu atau khianat dan hutang, maka dia akan masuk surga. Itu sebaliknya orang yang punya hutang terhalang masuk surga sampai urusan hutangnya selesai. Maka inilah kehati-hatian kita, jangan sampai kemudian kita terhalang dari masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih ngeri lagi Nabi menyampaikan, ya, dalam sabdanya, walladzi nafsi biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhyiya thumma qutila marrataini wa alayhi daynun ma dakhala al-jannah hatta yuqda anhu daynun. Kata Nabi, demi tiap jiwaku ada di tangannya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, mati syahid, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh 2 kali, maksudnya dihidupkan lagi, jihad lagi, mati, lalu hidup lagi, lalu perang lagi, lalu mati syahid, dan dia masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya itu lunas. Jadi sampai Nabi menyebutkan 3 kali mati syahid, ya. 3 kali meninggal perang, meninggal 3 kali bertaruh nyawa, tapi punya hutang, demi Allah tidak akan pernah masuk surga. Bukan sekali,
Mati syahidnya bukan sekali, perangnya bukan sekali, sampai Nabi katakan 3 kali. Artinya apa? Kan mustahil orang mati syahid itu lagi. Ya. Itu sesungguhnya menggambarkan betapa kita ini harus hati-hati dan sangat hati-hati urusan kita. Ya. Sehingga Nabi katakan ada orang mati syahid 3 kali, walaupun dia punya hutang, dia tidak akan pernah masuk surga. Maka jamaah rahimahullah, berhati-hatilah urusan hutang. Ya, hati-hati urusan hutang. Ya. Sampai tadi Bapak Ibu rahimahullah datang ke kantor saya pula, ya, sampai hampir seperempat, 2:30, jam 2 habis lagi. Suami istri sudah diambang perceraian gara-gara hutang. Jadi mau cerai, nangis di kantor. Si istrinya membawa punya anak 2, rumahnya di dekat Proliman. Itu Proliman, Proliman itu cerita. Jadi karena urusan hutang, gali lubang tutup lubang, semakin lama semakin dalam. Akhirnya tiap hari gegeran bertengkar urusan hutang. Ya. Dan kemudian sedikit cerita, akhirnya suaminya pinjam kepada seorang wanita, dan ketika dia pinjam kepada wanita itu, muncul masalah berikutnya, yaitu si laki suaminya selingkuh dengan wanita yang mutani. Jadi akhirnya suami saya pinjam kepada wanita, seorang janda, ya. Akhirnya selingkuh, dan suami saya mau menceraikan saya. Dia ingin nikah dengan wanita yang mutani. Baik. Itu ngerinya orang punya hutang. Itu bencana. Nangis, Pak. Ya Allah, saya kasihan. Begitulah kemudian hutang itu selalu berujung kepada penyesalan, kesengsaraan, kehinaan. Naudzubillah. Saya tak tahu bagaimana mungkin namanya wanita janda, dia ngasih utangan kepada lelaki, dia ingin dinikahi. Berbagai cara dilakukan agar suami menceraikan istrinya. Sampai segitu terjadi. Tadi selesai kantor saya sampai 3:30 baru pulang. Naudzubillah min dzalik. Ini kisah-kisah nyata yang banyak terjadi di masyarakat. Maka sekali lagi jamaah rahimahullah, berhati-hati serius urusan hutang, urusan. Ya. Itu yang ke-7. Yang ke-8, hutang membuat seseorang mudah berdusta. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi sholati, Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr wa min 'adzabil wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghrib. Faqala Abu Qadir, ma akthara ma tasta'idu minal maghrib. Faqala innar rajula idza gharima haddatsa fa kadzdzaba wa wa'ada fa akhlaf. Ya. Rasulullah SAW biasa berdoa dalam sholatnya. Yang artinya, ya Allah, aku memohon perlindunganmu kepadamu dari azab kubur. Aku memohon perlindungan kepadamu dari fitnah al-Masihid Dajjal. Aku memohon perlindungan kepadamu dari fitnah
wa a'udzu bika minal ma'thami wal maghrib. Ini doa yang dibaca, salah satu doa sebelum salam. Ya. Salah satu doa sebelum salam yang sering dibaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu seseorang bertanya kepada beliau, doa Nabi banyak, kan banyak ya, azab kubur, yang kedua apa? Fitnah Masihid Dajjal, yang ketiga fitnah orang hidup dan orang mati. Kemudian kelima, dosa, keenam, hutang. Lalu seseorang bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, betapa seringnya engkau berlindung dari hutang. Jadi sahabat ini tanya soal yang keenam, bukan tanya soal azab kubur, bukan tanya soal fitnah dajjal, bukan tanya soal fitnah orang hidup dan mati, bukan tanya soal dosa, tapi tanya soal hutang. Ya. Wahai Rasulullah, betapa seringnya engkau berlindung dari hutang? Beliau pun menjawab, sesungguhnya seseorang yang biasa berhutang, jika dia bicara, dia akan berdusta. Jika dia berjanji, dia akan mengingkari. Ini tabiat orang punya hutang. Maka sampai Nabi sering berdoa dari hutang. Dari hutang. Maka jamaah rahimahullah, ini pentingnya kita berdoa memohon kepada Allah dan hutang. Dan ini artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoanya karena dibaca ketika sholat, ketika tahiyat akhir. Berarti berapa kali sehari? 5 kali. Sehingga Nabi berdoa ini 5 kali. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrib. Ya. Maka Bapak Ibu, ini salah satu doa penting. Ya. Jadi kalau kita ingin memastikan kita selalu berdoa kepada Allah, ketika tahiyat akhir, salah satunya baca doa ini. Ada beberapa versi doa sebelum salam, salah satunya ini. Sering-sering dibaca, sering-sering kita kepada Allah. Karena penyelamat kita pada akhirnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekali lagi, Allah hati-hati urusan hutang, beratnya luar biasa. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan, wa muradu anna dzalika sya'nu man yastadina dzaliman. Maksudnya adalah seperti itulah keadaan orang yang suka berhutang secara umum. Maksudnya orang berhutang itu secara umum pasti suka dusta, kalau janji mesti diingkari. Ditanya, sudah waktunya nyaur, mana hutangku? Kadang ngomongnya apa? Saya nggak punya uang, padahal sesungguhnya punya uang. Besok tak sauri, besok didatangi, ngomongnya besok lagi. Didatangi lagi, ngomongnya besok lagi. Begitu Pak. Besok begitu. Nanti begitu. Ya, kamu tuh bilang ya. Maka Bapak Ibu rahimahullah, hati-hati dalam urusan hutang. Ya, kamu tuh bilang ya. Sekali Bapak Ibu dilarang hutang, dihutangi sana, ditagih, dibiarkan pura-pura lupa. Nah, ini bahayanya. Ya. Maka perhatikan yang penting, bayarlah hutang meskipun menjadi miskin. Ya, bayarlah hutang meskipun menjadi miskin. Itu jauh lebih selamat, ya, daripada mati masih menanggung hutang. Gak apa-apa miskin, yang penting gak punya hutang. Daripada kaya, hutangnya banyak.
Nah, Bapak Ibu, jangan nggak usah kumpul dengan orang-orang kaya, boleh jadi mereka hutangnya banyak. Ya, sama orang kaya itu nggak mesti duitnya sendiri, boleh jadi karena hutang. Jika lihat orang tiba-tiba kamu rumah, boleh jadi karena hutang. Dan kisah tadi, kisah yang sampaikan mau cerai, salah satu hutangnya itu adalah untuk bangun rumah. Ya, apalagi sekarang Bapak Ibu, ya, orang gawe hutang, akhirnya memberikan. Jangan sampai. Yang kesembilan, Bapak Ibu, Rasulullah tidak mau mensolati orang yang berhutang. Ya. Dalam sabda beliau, sebenarnya ya, tufiya rajulun minna, fa'azarnahu wa halalnahu wa kaffannahu, thumma atayna bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulna tusalli alaihi. Faqata khuttan thumma qala a'alaihi dayn, qulna dinarani, fansarafa fatahammalna huma. Abu Qatadah fa'atainahu faqala Abu Qatadah ad-dinarani alayya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahiqqul al-ghurimu wa bari'an minhuma al-majid, faqala na'am wa sallallahu alaihi. Yang artinya ada seorang lelaki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah SAW dan kami tanyakan apakah baginda akan menyolatkannya. Beliau melangkah beberapa langkah, kemudian bertanya, apakah dia mempunyai hutang? Kami menjawab 2 dinar. Lalu beliau kembali lagi, balik. Maksudnya apa? Gak mau nyolati. Ketika disebutkan 2 dinar, cuma 2 dinar. Lalu beliau kembali, artinya tidak mau menyolati. Maka Abu Qatadah menanggung hutang tersebut. Jadi ketika Abu Qatadah melihat Nabi balik, ya, Nabi tidak mau menyolati, Abu Qatadah mengatakan menanggung hutang itu. Ya. Ketika kami mendatanginya, Abu Qatadah berkata, 2 dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, betul-betul engkau tanggung hutang Madin sampai lunas. Abu Qatadah mengatakan, ya betul. Maka Nabi pun menyolatinya. Bayangkan Pak, hutang menyebabkan Nabi tidak mau bersolat. Para sahabat diperbolehkan nyolati, tapi Nabi tidak mau menyolatkan. Ini hampir sama dengan orang yang meninggal bunuh diri. Itu para ulama jelaskan tidak diperkenankan orang-orang alim, tokoh-tokoh agama menyolati orang yang mati bunuh diri. Kenapa? Ini termasuk dosa besar, supaya orang tidak bermudah-mudah bunuh diri. Begitu pula dalam urusan hutang. Nabi itu enggak menyolati orang yang berhutang. Dan ketika ada orang ngomong, saya yang menanggung hutangnya Rasulullah, Nabi ingin memastikan, bertanya lagi, apakah engkau betul-betul menanggung hutangnya sampai lunas? Tidak hanya pengakuan, Nabi tanya, apa? Maksudnya dedes, memastikan, dedes Nabi, beneran atau mesti nanggung, beneran atau tanggung jawab akhirnya. Ketika kau tidak mengatakan dia betul, ya, menjamin akan melunasi hutang, maka Nabi menyolatkannya. Bapak Ibu,
Tetapi dalam riwayat berikutnya dikisahkan, ya, dikisahkan berikutnya sesudah Nabi menyolatkannya, besok Nabi ketemu Qatadah. Nabi tanya, Qatadah, gimana dengan 2 dinar? Nabi tanya, Qatadah ngomong, ya Rasulullah, baru kemarin, ya, baru kemarin meninggalnya kan begitu. Baru sehari kok sudah ditanyakan, karena Qatadah belum melunasinya. Itu ditanyakan sama Nabi hari berikutnya. Lalu 2 hari berikutnya Nabi tanya lagi. Kita mana Pak Nabi? Lalu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, 2 dinar sudah saya lunasi. Kenapa? Grisi, grisi. Lalu apa kata Nabi ketika Qatadah sudah mengatakan itu? Ya Rasulullah, 2 dinar sudah saya lunasi. Lalu Nabi menyampaikan, Al-an barodan alaihi jilduhu. Sekarang barulah dingin kulitnya. Bayangkan Pak, ketika benar-benar sudah dilunasi, Nabi mengatakan sekarang barulah dingin kulitnya. Ya Pak, beratnya orang wanita ya. Sudah ada yang jamin itu sama Nabi diuber-uber. Ya. Bayangkan ngerinya orang buta ya. Maka hendaknya kita hati-hati ya. Artinya ketika orang sudah ada yang jamin belum dilunasi, kira-kira gambarannya kulitnya panas ya. Dia belum benar-benar selamat ya. Dia belum benar-benar selamat ya. Sebenarnya dikatakan sekarang barulah dingin kulit. Maka Bapak Ibu, jika ada seseorang keluarga kita meninggal dunia, ya, maka salah satu perkara yang harus diselesaikan sebelum bagi waris adalah urusan hutang. Jangan sampai ada orang tua kita meninggal dunia, ya, anaknya ribut urusan warisan, hutangnya belum lunas. Maka perkara pertama itu urusan hutang. Jangan hanya ngomong, nanti hutang orang tua saya lunasi, tapi nggak segera dilunas. Atau kadang-kadang saya kemarin dicurhat orang tua yang sudah wafat sekian lama ribut urusan bagi warisan. Gue kira sahabat ini ada berita baru sekali Pak di daerah Malang Selatan, seorang adik membakar kakaknya gara-gara gegeran warisan. Tadi beritanya bakar kakaknya loh ya. Jadi goro-goro warisan Mbak Ni lagi sholat Pak, disiram bensin di obong. Berita tadi selesai. Baik, sholat Pak, sholat asar. Jadi ya Allah, urusan warisan itu maka hati-hati. Jadi kalau ada punya warisan pertananannya dari awal sudah dijelaskan. Ini penting. Ngobong dulur goro-goro warisan. Ya. Kemudian yang ke-10 apa? Allah hancurkan orang yang punya hutang. Saya menyampaikan, man akhadha amwalan nas yuridu adaha adallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha adlafahu Allah. Orang yang mengambil harta orang lain berhutang dengan niat untuk melunasinya kelak, Allah akan menolong dia melunasinya. Allah bantu dia melunasinya. Adapun orang yang mengambil harta orang lain dengan niat tidak melunasinya, hutang niatnya kelak, maka Allah akan hancurkan dia. Jadi hati-hati urusan hutang. Ini Bapak Ibu 10 bahaya hutang. 10 bahaya hutang. Karena kalau tak dilunasi dihancurkan sama Allah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Bapak Ibu 10 bahaya hutang. Karena itu semaksimal mungkin menghindari urusan
Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hutang. Mudah-mudahan yang punya hutang segera dilunasi dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha